Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, ASN Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini akan memaparkan rencana aksi perubahan penyuluh pertanian. Latar belakang dari orientasi ini adalah saat ini negara membutuhkan seorang ASN yang sanggup melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2003 dengan memberikan pelayanan secara jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan tidak menyimpang dari kode etik ASN yang menerapkan ASN yang berakhlak. Maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai dan tugas fungsi ASN di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempatnya pelaksanaan ini dilakukan sejak diangkat menjadi ASN pada tahun 2021 sampai 2025 di wilayah kerja penyuluh pertanian Wilbin Dawan yang meliputi Desa Dawan dan Kemelaka Gede di Kecamatan Tengah Tani. Sebagai seorang ASN penyuluh pertanian, kita mempunyai tugas dan fungsi yang tegak lurus di Dinas Pertanian yang sudah termaktub dalam Perbub Kabupaten Cirebon yang menciptakan Cirebon Maju. Yang pertama adalah perumusan kebijakan bidang pertanian, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pelaksanaan administrasi dinas pertanian, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Cirebon terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyuluh pertanian, kita mempunyai target dan sasaran ASN penyuluh pertanian sebagai Renstra Dinas Pertanian menuju Cirebon Maju. Yang pertama yaitu peningkatan indeks pertanaman, pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman, komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon, peningkatan kualitas dan kuantitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan, memperkuat kerjasama dengan balai serta pihak akademik, mendorong upaya transfer iptek menuju pertanian terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten, mendorong penggunaan benih varietas unggul, menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan peredaran hewan dan tanaman dan bahan asal hewan dan tanaman. Matrik rencana kerja yang pertama adalah penerapan teknologi olah tanah. Guna memperoleh hasil yang maksimal, tanah garapan harus dipersiapkan dengan baik, yaitu misalkan dengan penggunaan dolomit dan pupuk pembenah tanaman yang dilaksanakan sebelum pengolahan tanah. Matrik yang kedua adalah penggunaan pupuk organik cair. Penggunaan pupuk organik cair ini untuk meningkatkan kesuburan tanah guna menghasilkan hasil produksi, diperlukan pupuk organik cair untuk meningkatkan kualitas tanah. Matrik yang ketiga adalah penerapan pupuk berimbang. Penerapan pupuk berimbang ini sangat diperlukan sekali untuk menekan biaya operasional budidaya tanaman pangan dengan penggunaan pupuk yang berimbang. Keempat adalah pengamatan OPT dan HPT pada tanaman padi. Pengamatan OPT dan HPT pada tanaman padi merupakan salah satu cara yang paling efektif
dalam menentukan tindakan apa yang harus diambil sehingga mendatangkan hasil yang maksimal pula. Panen dan pasca panen pada budidaya tanaman padi. Penggunaan teknologi panen dan pasca panen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi dari petani. Di desa kami, terutama di Wilbin saya, Desa Dawan dan Kemelaka Gede, penggunaan teknologi komben, mesin komben sudah diterapkan karena dengan menggunakan komben bisa meningkatkan bisa meningkatkan hasil panen tapi mengurangi biaya produksi. Materi ke-6, pengenalan tanaman hortikultura sebagai alternatif tanaman yang dibudidayakan. Dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk pengembangan tanaman pangan, maka diperlukan pengenalan tanaman hortikultur yang dapat dibudidayakan dan adaptif dengan kondisi alam, sehingga lahan yang dikelola akan tetap menghasilkan. Matrik yang ketujuh adalah pengenalan potensi ternak ruminansia, baik kecil maupun besar, untuk meningkatkan pendapatan petani dalam menghadapi musim kering. Memberikan alternatif lain selain budidaya tanaman pangan dalam membantu mencukupi kebutuhan hidup petani, dikarenakan musim tanaman padi tidak dilakukan sepanjang tahun dikarenakan kondisi lingkungan. Kedelapan, penguatan lumbung pangan. Dengan keberadaannya lumbung pangan masyarakat yang dapat membantu penyediaan pangan bagi masyarakat tani sehingga dapat membantu untuk menekan harga jual beras. Demikian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam penyuluh pertanian.